ajma'in, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin khususnya ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gak henti-hentinya Allah berikan kenikmatan, di mana ada bumi atau tanah dan permukaan yang dipijak di sana, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada hembusan nafas, di sana ada nikmat Allah Tabaraka wa taala. Hadirin Allah muliakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan kita tahu bahwa isu bersyukur bagi wanita adalah isu yang harus dinomorsatukan dan diprioritaskan, atau di antara yang harus diprioritaskan, mungkin itu yang lebih tepat. Kenapa demikian? Karena Nabi kita SAW pernah menyampaikan bahwa aku pernah diperlihatkan neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita, yakfurna, karena mereka kufur nikmat, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka tidak bersyukur kepada orang-orang yang berjasa bagi mereka. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, kata Nabi SAW. Mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur pada kebaikan yang mereka telah dapatkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan sampai kita termasuk wanita-wanita yang tidak pandai bersyukur, yang hanya membuat kita terancam dan akan membuat kita menghadapi masalah-masalah dan musibah-musibah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, dan kita sedang membahas khutbah yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz, nama besar pemimpin yang berhasil di sejarah kita, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang rajin beribadah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja nasihat dan arahan dari nama besar seperti Umar bin Abdul Aziz selalu ditunggu, selalu dinantikan, selalu dibutuhkan, karena beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggabungkan antara ilmu dan amal, dan meraih prestasi yang begitu mengagumkan. Maka semoga kita bisa mengambil ibrah dari nasihat yang beliau sampaikan. Hadirin Allah muliakan, beliau menyampaikan rahimahullahu ta'ala bahwa wa ba'a qalilan bi katsir wa faniyan bi baqin wa syaqawatan bi sa'adah. Menjual yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak, menjual yang fana untuk mendapatkan yang kekal, dan kesengsaraan dengan kebahagiaan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bertakwa itu menjual yang banyak dengan yang sedikit. Jadi dia jual akhirat dia jual kenikmatan yang kekal hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat, dan ia jual kebahagiaan yang kekal abadi untuk mendapatkan kesengsaraan. Sebuah logika aneh, tapi memang itu yang terjadi. Karena kita tahu bahwa maksiat itu memberikan kesengsaraan. Maksiat itu, hadirin,
memberikan kesengsaraan. Berpaling dari Allah itu memberikan kesengsaraan dan kehancuran. Allah berfirman dalam surat Toha, hadirin sekalian, ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari zikir, berpaling dari ajaranku, berpaling dari mengingatku, apa yang akan terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, kehidupan yang penuh dengan kesempitan, kehidupan yang sengsara aja. Dan bagaimana berpaling dari Allah, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari ilmu Allah, berpaling dari agama Allah, gak akan bahagia, sengsara, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi ada orang yang menjual penglihatannya dengan kebutaan, hadirin. Dia menjual penglihatannya untuk mendapatkan kebutaan. Itu kan luar biasa, ajaib, tapi itu yang terjadi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, semoga kita termasuk orang-orang yang bertransaksi dengan benar. Yang kita jual itu yang sengsara. Sengsara itu dijual aja. Sengsara itu dijual untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang sedikit itu dijual aja untuk mendapatkan hal yang banyak, kebahagiaan, kenikmatan yang banyak, surga. Jadi hal yang sedikit itu dijual, dan hal yang fana itu dijual untuk mendapatkan kekekalan. Selalu berpikir demikian, ibu-ibu sekalian. Dan ini membantu kita kalau kita lagi sedang kesulitan, dengan syarat kita berada di jalan Allah. Kalau kita merasa lagi sulit dan kita berada di jalan Allah, ini catatan penting, di jalan Allah, maka sabarlah, karena kita sekali lagi sedang menjual kesulitan itu untuk kenikmatan yang kekal abadi. Tapi kalau kita nggak di jalan Allah, udah berantakan, dihadirin. Udah susah, nanti sengsara, nanti diancam, diazab sama Allah. Maka pastikan kalau kita merasakan sakit atau merasakan capek kita, sakit kita di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kita lanjutkan keterangan dari Umar bin Abdul Aziz, "Ala tarawna annakum fi aslabi halikin wa sayakhlifukum ba'dakum al-baqun. Ala tarawna annakum fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan ila Allah wa ra'ihan qad qada nahbah." Kata Umar bin Abdul Aziz, yang artinya, tidakkah kalian memperhatikan bahwa kalian berada pada tulang punggung orang-orang yang binasa, orang-orang yang sudah berlalu, orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah selesai di dunia. Dan hadirin Allah muliakan, dan begitu juga sebagaimana kalian berada di atas tulang punggung orang-orang yang sudah berakhir, maka suatu saat di hari esok atau di masa yang akan datang, kalian pun akan digantikan dengan generasi berikutnya. Kalian akan digantikan sebagaimana kalian menggantikan posisi orang lain pada hari ini, menggantikan posisi orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang lebih tua dari kalian, yang lebih dulu wafat dari kalian. Nanti kalian akan digantikan juga, gak ada bedanya. Hidup akan selalu demikian. Maka tidaklah kalian memperhatikan, kata Umar bin Abdul Aziz, tidakkah kalian memperhatikan, fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan ila Allah wa ra'ihan qadha nahbah. Tidakkah kalian perhatikan bahwa setiap hari
kalian ada yang mati, ada yang wafat dan terputus angan-angannya, wanqata amalu. Jadi setiap hari di pagi atau di sore hari ada yang wafat dan mimpinya terputus, cita-citanya terputus, angan-angannya terputus. Fatada'unahu fi batni sid'in minal ardi ghairi musawwadin wala mumahhad. Lalu kalian akan meletakkannya dalam perut bumi tanpa ada yang menyandarkan dan juga tidak dibentangkan atau tanpa ada yang menyandarkan membentangkannya. Sungguh ia telah menanggalkan sebab-sebab kebahagiaan, telah meninggalkan orang-orang tercinta dan telah menghadapi hisabnya. Qad khala' al-aslab. Dia sudah tinggal lepaskan sebab-sebab itu, dan dia sudah lepaskan dan tanggalkan sebab-sebab kebahagiaannya. Wa faraqal ahbab, dan dia berpisah dengan orang-orang yang dicintai dan mencintai. Wa wajahal hisab, dan dia melangkah menuju hisab dan pembalasannya. Nasallallahu alaihi. Apa yang ingin disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ibu-ibu, bahwa beliau sedang menjelaskan siklus kehidupan, bahwa hari ini kita ini menggantikan senior kita, menggantikan orang-orang yang lebih dulu berlalu dari kita. Ada orang yang sudah wafat, nanti posisinya akan digantikan dengan juniornya atau pihak lain yang masih hidup, gitu. Anda, lalu mungkin kita ditawarkan, Anda siap tidak memikul tanggung jawab ini? Kita tanya, kenapa Bapak tawarkan ke saya? Lalu salah satu alasannya dia katakan bahwa Pak Fulan kemarin meninggal dunia. Pak Fulan yang bertanggung jawab di posisi ini kemarin wafat, maka saya harus mengganti pihak lain yang mengisi posisi beliau. Ini posisi harus diisi, maka saya tawarkan ke Anda mau tidak bertanggung jawab? Lalu kita akan, insya Allah saya akan berusaha. Maka kita berada di posisi itu. Selama-lamanya enggak, mungkin 10 tahun yang akan datang, atau 9 tahun yang akan datang, atau 5 tahun yang akan datang, atau 3 tahun yang akan datang. Kembali tempat yang sekarang kita tempati itu, kita perjuangkan itu, akan ditawarkan ke pihak lain, dengan narasi yang sama dan mungkin dengan diksi yang sama. Hadirin, Anda mau nggak posisi ini? Kenapa? Oh, Mbak Fulana kemarin wafat. Oh, sekarang posisinya kosong. Anda mau masuk? Itu hadirin sekali. Ya, hidup seperti itu. Hari ini senior kita, kakak kita, atau orang tua atau di atas kita wafat, maka kemudian hari adalah giliran kita. Dan kita menyaksikan pagi, siang, bahkan sore dan malam, ada saja yang wafat, ada yang berlalu meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun hari kecuali ada orang yang meninggal dunia di hari tersebut, lalu meninggalkan kita. Dan apa yang terjadi dengan mereka bukan hanya waktu mereka saja yang berakhir, bukan hanya jasad mereka yang ditandu lalu dimasukkan ke dalam kubur, tapi angan-angan dan mimpi-mimpi, cita-cita mereka seringkali pun ikut masuk ke dalam kubur. Selesai. Orang yang mengatakan nanti di usia 50 tahun saya akan berubah, saya akan bertaubat,
lalu dia wafat di usia 45 tahun, maka mimpi dia dan angan-angan dia bertobat pun ikut berakhir pula. Ada seorang wanita mengatakan, saya akan tutup aurat saya di usia 40 tahun. Ternyata usia 39 tahun meninggal, hadirin. Maka angan-angan dan mimpi dia memakai hijab pun ikut hilang dan sirna, berlalu bersama dengan dikuburnya jasadnya. Selesai angan-angannya. Pokoknya tahun depan saya akan qiyamul lail, salat malam. Tahun ini kayaknya nanti dulu deh. Dia wafat tahun ini. Maka mimpi dan angan-angannya untuk salat malam ikut terkubur dengan dikuburnya jasadnya. Ada orang mengatakan tahun depan atau 5 tahun lagi saya akan daftar haji atau saya akan berangkat haji. Pasti, lo tenang aja, pasti gue akan daftar atau pasti aku akan berangkat. Ternyata dia wafat di tahun ini. Maka haji hanya tinggal angan-angan kosong yang dia tidak bisa wujudkan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Semua demikian, hadirin sekalian. Semua demikian. Inqata'a amalu. Semua cita-cita akan berakhir, mimpi akan berakhir, angan-angan akan berakhir, semua berakhir. Maka mumpung masih ada waktu, wujudkan, perjuangkan. Ingat kaidah kita, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau waktu pagi jangan nunggu waktu sore. Anda nggak pernah tahu siang ini ada apa. Kalau Anda bisa kerjakan di waktu pagi, kerjakan waktu pagi. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau Anda di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Karena Anda nggak tahu malam ini ada apa. Yang bisa kita kerjakan bukan hanya hari ini, detik ini kerjakan detik ini. Apapun yang kita bisa kerjakan pagi ini, kerjakan pagi ini. Apa yang bisa kita kerjakan siang ini, kerjakan siang ini. Kalau tidak, seringkali itu hanya menjadi angan yang terkubur dengan dikuburnya jasad seseorang. Dan pada saat itu qad khala al-aslab, maka dia baru saja menanggalkan dan meninggalkan sebab-sebab kebahagiaan. Udah gak ada kesempatan bahagia lagi. Di hadapannya hanya azab kubur misalnya. Di hadapannya adalah kengerian pada hari kiamat. Karena dia sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan selama dia hidup di dunia. Dia sia-siakan, dia nggak ada waktu untuk kajian, dia nggak punya waktu untuk, atau dia nggak meluangkan waktu untuk ilmu, nggak meluangkan waktu untuk takarrub kepada Allah, nggak meluangkan waktu untuk sholat, nggak meluangkan waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk, semua dihabiskan untuk hal-hal duniawi, nafsunya, keinginannya. Sekarang semua sudah berakhir. Dan sekarang saatnya berpisah dengan orang-orang yang ia cintai. Ternyata apa yang dia cintai selama ini, dan seringkali itu yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia harus tinggalkan semuanya. Wa faraqal ahbab. Dia harus tinggalkan yang ia cintai dan yang mencintai dia. Janji-janji setia dan bersama secara mutlak hanya isapan jempol. Nggak ada yang mau bersama kita pada saat itu, hadirin. Mereka hanya menguburkan kita lalu meninggalkan kita di liang lahat tersebut. Yang setia dengan kita adalah amal kita, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua pulang kecuali amal kita. Tidak, ia akan menemani, ia akan setia, dia akan bersama kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana amal kita tersebut? Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Apa yang sudah kita kerjakan dalam hari-hari ini? Waqad khalaqal aslab wa faraqal ahbab wa wajahal hisab. Yang tersisa adalah arah menuju sebuah hari yang begitu menakutkan, hari hisab,
hari di mana setiap yang kita lakukan dihisab sama Allah, ditanya sama Allah, diminta pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Semua ditanya, semua harus memberikan keterangan, kecuali orang-orang tertentu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun secara umum mereka harus ngalamin itu, hadirin. Hadirin Allah muliakan. Apa yang kita bisa andalkan kecuali iman kita, kecuali tauhid kita, kecuali apa yang kita lakukan. Karena yang tersisa hanyalah pertanyaan. Yang tersisa hanyalah pertanyaan. Yang hanya hisab. Wa an umrihi fima afnah, dia akan tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, dia akan tentang waktu mudanya, waktu muda ditanya oleh Allah. Apa yang dikerjakan di waktu muda? Wa an ilmihi madza amila bih, dia akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasaba fi manfaqah, dia akan ditanya tentang uangnya, dari mana dia dapatin itu uang dan bagaimana dia gunakan dan alokasikan. Hadirin Allah muliakan, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menekankan masalah ini kepada kita. Beliau wanti-wanti, nggak lama kita di sini, nggak lama. Dan Anda saksikan setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang wafat. Bukankah kaidah mengatakan kafa bil mauti mau'izah, cukuplah kematian seseorang itu menjadi pelajaran bagi kita. Oh, kita akan menyusul. Dan kalau itu terjadi, maka selesai sudah harapan, mimpi, cita-cita, dan angan. Dan semua jalan kebahagiaan sudah tertutup. Semua yang kita cintai akan kita tinggalkan, atau mereka akan meninggalkan kita. Dan tersisa adalah bagaimana menghadapi hisab. Bagaimana menghadapi hisab. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, mumpung masih ada kesempatan dan mumpung masih ada peluang, jangan disia-siakan, jangan dilepaskan. Karena sekali lagi tidak lama, nggak lama kok. Allah yang mengatakan ini secepat. Bahkan hari kiamat aja itu cepat. Itu hari kiamat, bukan hari kematian kita. Apalagi hari kematian kita nggak lama. Makanya kan hadirin dan ibu sekalian, ketika Allah meminta kita dan memerintahkan kita untuk bersabar, apa kata Allah? Fasbir sabran jamila, dalam surat Al-Ma'arij ayat 5. Fasbir sabran jamila, maka sabarlah dengan sabar yang indah. Sabar yang indah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir sabran jamila, sabar yang tidak komplain, sabar yang gak ada keluhan, sabar yang indah. Lalu apa ayat berikutnya? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat bahwa
hari pembalasan itu atau hari kebangkitan itu masih jauh. Masih jauh. Mereka memandang siksaan itu masih jauh. Wa narahu qariba. Wa narahu qariba. Tapi kami melihat itu sangat dekat. Dekat. Nggak lama. Siksaan, balasan itu nggak lama. Maka sabarlah, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Karena ini tidak lama. Ini tidak lama. Allah Ta'ala bisawab. Semoga kita bisa beribrah dari ini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama-ulama, guru-guru kita, ustadz, jamaah, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, pernikahan kami menginjak 13 tahun dengan 2 anak putri. Qadarullah baru seminggu lalu suami ketahuan selingkuh sampai berzina. Seminggu lalu. Alhamdulillah afani mubtalahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Beberapa kali sejak usia awal pernikahan kami, sekitar usia 4 tahun, pernikahan usia 4 tahun, kemudian berhenti dan berganti-ganti pasangan. Walau mengaku setelah itu tidak sampai zina kelamin, mohon maaf. Kami berobat ke psikiater dan kemungkinan suami mengidap bipolar inferior kompleks. Suami janji bertaubat, namun posisi suami belum mengenal sunnah, tapi sudah sholat 5 waktu. Menurut saya satu-satunya jalan satu-satunya adalah mohon hidayah Allah segera menyentuh kami. Bagaimana cara memohon mengkerdilkan diri agar Allah percepat hidayah untuk datang pada kami, Ustaz, dan bagaimana menguatkan diri agar bertahan tanpa rasa khawatir? Jazakallah khairan. Terima kasih. Hadirin Allah muliakan, ini sangat gak mudah bagi wanita atau bagi istri ketika mengetahui suaminya selingkuh atau suaminya berzina. Dan semoga Allah jaga diri kita. Amin ya rabbal alamin. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama istighfar, hadirin. Istighfar dan taubat. Siapa? Suami dan kita juga. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah mengampuni berbagai macam dosa kalian yang sangat banyak. Segera istighfar kepada Allah, segera taubat kepada Rabbul Alamin. Karena Allah yang mengatakan ada andil dari kesalahan kita juga. Itu yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Jadi seringkali masalah nggak akan selesai hanya dengan menyalahkan dan pola saling menyalahkan. Masalah selesai itu dengan pola istighfar dan taubat kepada Allah. Mari istighfar dan taubat kepada Allah. Lalu yang kedua, hadirin Allah muliakan, banyak-banyak doa kepada Rabbul Alamin, minta pertolongan sama Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kesulitan atau maaf, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Kau buat mudah.
Dan segala hal yang sulit sekalipun, kalau engkau buat mudah maka jadi mudah, kata. Hal yang sulit sekalipun, kalau buat mudah maka akan jadi mudah. Banyak doa sama Allah. Terus yang berikutnya, kalau punya rizki, umroh hadirin, atau haji, biar doa di sana agar Allah kasih taufik kepada kita, agar Allah mudahkan kita. Khairud doa doa yaumil arafah, sebaik-baik doa itu doa pada hari Arafah, di padang Arafah. Jadi kalau bisa minta hidayah di sana, itu yang terbaik. Lalu yang berikutnya, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berubah dan memperbaiki rumah tangga kita, atau sebaliknya. Ini perlu kejujuran gitu loh. Jujur, apakah kita ingin memperbaiki dan memperbaiki diri kita dan rumah tangga kita, atau sebaliknya, atau kita mau menghancurkan. Kalau kita jujur ingin memperbaiki diri kita dan rumah tangga kita, maka kita insya Allah akan menempuh cara-cara yang positif. Kenyataan pahit ini, sekali lagi saya katakan pahit, ini nggak mudah, tapi kita jadikan sebagai sarana konsolidasi, sarana untuk memperkuat iman dan konsolidasi dengan suami. Kenyataan pahit ini, yang tidak mudah ini, kita jadikan momentum untuk mengamalkan sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau menolong yang terzalimi kita udah ngerti, jelas itu, terus gimana nolong orang yang zalim itu gimana? Kata Nabi SAW, cegah dia dan tahan dia dari kezaliman. Suami yang selingkuh zalim, hadirin, tapi kata Nabi SAW, tolong dia. Nabi SAW mengatakan tolong. Gimana caranya? Cegah, minta bertobat, dan bangun suasana rumah tangga yang bisa mencegah suami secara teknis untuk secara teknis dan secara ketakwaan, ya, bisa mencegah suami untuk melakukan itu lagi. Secara ketakwaan gimana itu tadi? Ibadah yang kuat, lalu banyak doa, lalu banyak istighfar. Secara teknis apa? Perform sebagai istri. Perform sebagai istri. Evaluasi kinerja kita sebagai, lalu perbaiki. Tapi aku masih sakit hati, ya, nggak ada yang bilang mudah. Nggak ada yang bilang mudah. Ini berat, sangat berat. Tapi tanyakan apa yang kita ingin lakukan. Kecuali kalau kita ingin bercerai. Boleh apa tidak? Kalau memang ini zina dan tidak dilanjutkan dengan pertobatan, jelas pintu itu diperbolehkan untuk dibuka, hadirin. Tapi pertanyaannya, apakah momentumnya sekarang, dan apakah nggak bisa atau apakah ini solusi yang terbaik, dan apakah kita sudah berjuang habis-habisan, berjuang maksimal, berjuang sebagaimana sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sudah semampu kita atau belum? Itu kita bisa jawab itu, hadirin. Maka minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan perjuangkan. Semoga Allah kasih taufik. Wallahu ta'ala alam.
satu lagi, sampaikan ke suami kita, al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau beliau nggak bertobat, dikhawatirkan ini bisa ke arah dua putri beliau tersebut atau dua anak-anak putri kita. Dan itu yang paling ditakutkan oleh laki-laki atau ayah yang masih punya fitrah, kalau putrinya disentuh oleh laki-laki lain. Jadi sampaikan. Bahkan sebagian ulama tuh mengatakan apa? Banyak dari ini pengalaman ulama ya, dari secara kauniyah. Kata sebagian para ulama, ada banyak dosa orang tua di luar rumah yang nggak ada yang tahu. Yang orang rumah tuh nggak tahu, orang tua tuh nggak ngeh, dan seterusnya. Itu dosa itu Allah bawa masuk ke dalam rumahnya. Dan kejadian sama orang rumah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kejadian sama orang rumah. Ingatlah hadirin, yang kita maksiati itu Rabbul Alamin, yang ngatur semuanya. Ala kulli syai'in qadir, yang mampu mengerjakan dan melakukan semuanya. Apa susahnya Allah balas, hadirin? Dan kita tahu kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan perbuatan yang sama. Mungkin sebagian yang berzina mengatakan, tapi kan aku suka sama suka. Iya, Anda suka sama suka dengan dia, tapi pertanyaannya, apakah bapaknya ridho? Apakah ayahnya suka putrinya digitukan sama Anda? Apakah kakak laki-lakinya ridho? Apakah adik laki-lakinya ridho kakaknya digitukan sama Anda? Kalau dia punya anak, apakah anaknya ridho? Dan sadarlah bahwa Anda juga punya anak perempuan, Anda punya ibu misalnya, Anda punya kakak perempuan, Anda punya adik perempuan. Gimana perasaan Anda kalau putri perempuan Anda digitukan? Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan, hadirin. Segera hati-hatilah. Hati-hati masalah ini. Dan jangan berdalih ridho sama ridho, atau suka sama suka. Yang pertama jelas dosa. Yang kedua, emangnya zina itu hanya melibatkan satu pihak? Enggak. Zina itu melibatkan banyak pihak. Yang terpukul dengan perzinahan itu bukan satu orang, ada banyak orang. Dan Anda zolimin mereka. Dan kalau mereka sumpah serapah tentang Anda, bagaimana? Ya nggak sih, hadirin? Mas Hafiz, Mas kan punya anak perempuan kan? Ngerti perasaannya. Kalau misalnya ada anak perempuan diperlakukan lah gitu. Kira-kira hati seorang ayah yang punya fitrah tuh ridho apa enggak, Mas? Hah? Terus nanti anak perempuannya bilang, tapi aku suka sama dia, Pak. Ridho itu ayah? Tambah ngamuk kadang-kadang. Marah, kecewa, luar biasa. Itu kehormatan tuh bagi ayah. Anak perempuan adalah kehormatan bagi seorang ayah. Ingat, penanya mengatakan,
bahwa mereka punya 2 anak perempuan. Gimana kalau anak perempuannya dipermainkan oleh laki-laki? Ridho itu ayah. Hati-hatilah. Banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suami itu udah nggak takut sama Allah secara goib, coba pikirin itu dulu. Semoga itu pintu masuk biar takut sama Allah secara goib. Hati-hati dengan anak perempuan kita. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama, ustadz, seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya, Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana seorang wanita yang belum menikah memanfaatkan waktu luangnya, Mbak? Padahal sudah 3 atau 4 bulan ini keluar dari kerjaan. Bagaimana mengisi waktu selain sholat 5 waktu yang sudah dikerjakan, menuntut ilmu, sudah mengerjakan pekerjaan rumah? Apa aktivitas yang harus dikerjakan selain hal dia tersebut? Apakah mengisi waktunya dengan terus baca Al-Quran dan bagaimana bantu kerjaan ibu? Insya Allah. Sekarang beliau sedang mencari pekerjaan, kalau dulu masih belum ada yang cocok dengan dia, dan mohon nasihatnya bagaimana bisa memanfaatkan waktunya. Jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaan. Pertama, karena kita banyak waktu luang, coba gunakan untuk muhasabah. Gunakan untuk muhasabah, evaluasi diri, introspeksi, tafakkur, lalu perbaiki ibadah yang mungkin pada saat kita kerja kemarin agak kurang maksimal atau nggak bisa kita kerjakan, coba kerjakan itu. Lalu yang berikutnya, dekat dengan Al-Quranul Karim, jelas itu keberkahan hadirin. Lalu, nah ini hal yang sangat penting, maksimalkan dengan ilmu agama, jelas, karena ini ilmu tentang kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan skill kita, agar kita bisa mengamalkan sabda Nabi SAW, wa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai, atau orang yang paling Allah cintai, di antara sifatnya adalah yang paling bermanfaat dengan manusia, atau yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi ini bukan sekedar kerja atau cari kesibukan, ini tentang bagaimana menebar manfaat dengan punya skill yang bagus. Apalagi kalau kita masih cukup muda dan seterusnya, jangan sia-siakan waktu. Pelajari ilmu agama, lalu asah skill kita sesuai dengan bakat dan kecenderungan kita masing-masing, sesuai dengan talent, dengan passion kita masing-masing. Selama halal dan bermanfaat, maksimalkan itu. Karena Nabi SAW juga bersabda, Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu membantu seorang hamba ketika hambanya membantu saudaranya. Jadi
mumpung masih ada waktu, dan kalau masih punya tabungan, investasi SDM diri kita gitu. Jadi itu uang gunain buat belajar ini, kursus ini, pelajari ini gitu. Sehingga ini waktu nggak terbuang. Dan ketika setelah beberapa lama, kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik secara iman dan secara skill, sehingga nggak sia-sia. Dan kalaupun belum dapat kerjaan atau belum dapat aktivitas, nggak terbuang waktu. Skill penting, cari yang halal, yang sesuai dengan fitrah wanita, tidak terjatuh ke dalam hal yang haram, dan jago di sana, maksimalkan di sana. Insya Allah kasih taufik. Dan juga perlu gunakan waktu untuk diskusi, brainstorming, khususnya sama senior, sama orang-orang yang lebih hebat dari kita, lebih berilmu daripada kita, lebih bertakwa daripada kita, lebih beriman daripada kita, lebih skillful dibanding kita. Kalau dulu mungkin susah ketemu karena dia punya kesibukan, kita punya kesibukan, jadi cari waktunya dari dua belah pihak. Tapi ketika sekarang kita lagi tidak ada kerja atau aktivitas kerja, ya udah kan kita bisa lebih beradaptasi dengan waktu dia. Jadi kemungkinan ketemunya lebih besar gitu. Kalau dua-duanya sibuk kan lebih susah ketemu. Tapi kalau satu yang sibuk, ya udah, aku bisa ketemu nggak? Tapi aku sibuk nih kalau pagi. Aku hanya punya waktu di pagi karena yang lain. Oh tenang aja, aku lagi ini kok. Lagi istirahat dulu, aku nggak. Oh kamu nggak kerja? Ya lagi nggak kerja. Jadi bisa ketemu pagi nggak? Oke bisa. Ketemu deh. Penting ketemu orang. Khususnya orang-orang yang punya kualitas. Dan khususnya orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Jadi jangan sampai 3-4 bulan itu hilang percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, memberkahi Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Wa iyyak. Ustadz, qadarullah, Allah menguji saya dengan suami yang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Secara umum wanita menghadapi NPD memilih untuk hulu karena merasa tidak kuat atas kezolimannya. Namun saya bertekad untuk memilih jalan yang berbeda, yaitu jika suami tidak pernah menceraikan saya, maka insya Allah saya pun tidak akan pernah hulu. Dengan mempelajari apa itu NPD dan di 1 tahun 3 bulan pernikahan kami, saya semakin memahami jati diri suami dan kini saya telah ridho menerima segalanya sebagai takdir Allah. Saya berharap keadaan rumah tangga seperti ini adalah salah satu dari cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Suami NPD justru menambah tawakal saya dan saya pun terus mengingat kisah Aisyah, berharap semoga inilah jalan menuju surga dengan derajat yang tinggi. Kedua pula kami belum dikaruniai keturunan, maka selagi dalam kesendirian saya ingin memanfaatkan banyak waktu untuk menyibukkan diri bersamanya, meneruskan hafalan Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah terbiasa sebelum menikah. Saya senantiasa berdoa agar Allah mencurahkan kesabaran, kekuatan, berusaha untuk berlaku baik kepada suami, serta tidak putus asa dalam mendoakan suami agar diberi hidayah dan taufik.
Apa yang saya alami ini termasuk menjual dunia untuk akhirat Ustaz? Semoga Allah memberikan taufik pada Ustaz untuk menjawabnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Allah afani mabtalahu wa fadlani ala karimin akhlatubtila. Secara umum ya, tapi dengan catatan yang pertama, perlu diperinci lagi tekad kita yang berbunyi, jika suami tidak pernah menceraikan saya, maka insya Allah saya pun tidak akan pernah khulu. Ini perlu didudukkan karena hukum talak atau hukum khulu itu bisa jadi sampai pada tingkat wajib. Saya nggak bicara ini ya secara khusus ya, tapi secara hukum fikih, apa hukum talak? Hukum talak itu kan macam-macam, ada yang dimakruhkan, bahkan sebaliknya ada yang disunahkan, tergantung kondisi masing-masing. Begitu juga dengan khulu. Apakah apa hukum istri menggugat cerai? Tergantung kondisi. Nah, bisa jadi sebagian wanita kondisinya dia harus khulu, walaupun suaminya tidak akan menceraikan dia atau tidak mentalak dia. Kan bisa terjadi apa enggak? Sangat bisa. Suaminya masih mencintai dia, tetapi dalam rumah tangga itu terjadi hal yang membuat dia disunahkan untuk khulu atau harus khulu, atau bahkan pernikahan berakhir tanpa talak, tanpa khulu. Misalnya murtad, misalnya, kan berakhir. Dan kira-kira tepat nggak ketika ada wanita mengatakan, nggak, saya akan tetap pertahankan ini selama suami saya nggak menceraikan saya? Loh, ini pernikahan udah berakhir, Mbak. Nggak bisa. Jadi sekali lagi, yang mungkin lebih tepat adalah ketika kita mau menyampaikan bahwa saya tidak akan menggugat cerai atau saya tidak akan khulu selama Allah dan Rasulnya, lalu keterangan ulama tidak memerintahkan saya untuk kesana, gitu loh, tidak mewajibkan saya untuk itu, atau tidak mensunahkan saya untuk itu. Jadi tidak ini. Kalaupun suami tidak menceraikan atau tidak mentalak, tapi kondisinya memerintahkan istri untuk gugat cerai, maka Allah dan Rasulnya lebih diprioritaskan untuk dijaga hubungannya. Allah dalam sana. Misalnya juga ada kasus-kasus misalnya kezuliman fisik gitu loh, yang kalau istri tetap bertahan, dia bisa kehilangan nyawanya, atau bisa cacat parah, hadirin sekalian. Nah, ini kan bertentangan dengan sabda Nabi, la dharar wa la dirar. Tidak boleh menzolimi dan memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Walaupun itu tadi ada banyak hal merusak diri kita sendiri, padahal kita senang dan ridho melakukannya, nggak boleh kan? Karena yang merusak diri. Begitu juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Allah yang melarang, dan janganlah kalian membawa diri kalian ke dalam kebinasaan. Nggak boleh. Makanya kan haramnya bunuh diri atau melukai diri dan seterusnya, nggak boleh. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus seperti ini hendaknya kita konsultasikan secara detail apa yang terjadi dengan ahli ilmu, dengan ulama, atau misalnya ustadz yang punya kapasitas, atau ahli ilmu yang lain yang punya kapasitas dalam masalah ini. Karena ini sering pernikahan bukan hanya berkaitan dengan ridho suami dengan ridho istri, tapi di situ juga ada ridho Allah tabaraka wa taala.
Itu yang mungkin perlu saya tekankan. Terus catatan yang kedua, kalaupun misalnya aman gitu ya, dan opsinya cuma kamu boleh, istri boleh gugat cerai, tapi istri lo milih bertahan. Apakah ini termasuk menjual dunia untuk akhirat? Bisa, tapi ini tidak bisa untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi ini per kasus, kasuistik gitu loh. Karena pernikahan itu sangat personal. Kata para ulama, sunnah li muhtajin mutiqinil uhab. Pernikahan itu disyariatkan bagi yang butuh, dan kebutuhan kita berbeda-beda. Maka begitu ada masalah, nggak bisa kita generalisir, atau kita memberikan motivasi kepada teman kita atau sahabat kita, pokoknya lo harus bisa, gue aja bisa, gue yakin lo pasti bisa. Oh, belum tentu. Kondisi orang beda, kebutuhan orang beda. Jadi kalaupun itu pernikahan ini sekali lagi secara fikih atau di sisi Allah masih bisa dipertahankan gitu, atau di sisi Allah boleh diakhiri, tapi yang afdal bisa dipertahankan, dan istri memilih untuk dipertahankan walaupun nggak mudah, maka insya Allah itu salah satu cara menjual dunia untuk akhirat. Hanya saja tidak bisa di-generalisir, nggak bisa dipukul rata untuk yang lain. Bisa jadi saudari kita memilih bercerai karena bercerai lebih membantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dengan segala pertimbangan yang matang. Kita tidak ingin juga perceraian prematur. Tapi sebagaimana yang kita sudah bahas keterangan Al-Imam Sufyan dan lain-lain, masalah perceraian sangat pelik, hadirin, sangat pelik. Dan sebagian ulama kibar itu nggak berani bicara masalah ini. Dan bukan berarti nggak ada yang boleh, harus ada yang bicara memang. Tapi hendaknya kita bertakwa kepada Allah ketika membahas tentang perceraian dalam kasus-kasus seperti ini, karena bisa jadi pasangan atau kasus yang sama tapi hasilnya beda karena orangnya beda. Misalnya penanya kuat ngejalan ini, tapi pertanyaannya, apakah setiap wanita kuat? Enggak. Setiap wanita enggak, beda-beda. Dan kita tahu bahwa tujuan utama pernikahan sebagai bahtera untuk bertakwa dan masuk ke dalam surga. Itu tujuan pernikahan. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan dalam kasus yang sama bisa jadi si A tetap bisa menjaga diri dan rumah tangga dari api neraka, tapi si B nggak bisa. Karena orang beda-beda. Orang beda-beda. Orang beda-beda. Ini peliknya masalah seperti ini. Dan itu yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kan? Nggak sama, hadirin Allah muliakan. Tidak sama. Maka insya Allah kalau bisa, tapi ini untuk yang bertanya, tapi belum tentu bisa untuk yang lain. Dan untuk yang bertanya juga, jika tadi tidak masuk ke kondisi yang diwajibkan bercerai, atau mungkin disunahkan bercerai, karena disunahkan kan dianjurkan. Ketika kita memilih untuk sebaliknya, berarti ada beberapa hal yang ekstra harus kita pertimbangkan, karena pasti ada dampak. Tidak mengerjakan sesuatu yang dianjurkan ada dampak, walaupun bukan dosa kan gitu, walaupun bukan dosa. Intinya semoga Allah menolong yang bertanya. Allah taala.
Dan semoga Allah memberikan pertolongan pada kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf, ya, yang berada di Pasaman Barat. Rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan, ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses, ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi, ya, umat ini dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk membangun kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan, ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak
untuk pembangunan pondok pesantren. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سويا على صراط مستقيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi أترابا wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi Kaum wabarakatuh. muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awunul birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan
membuka tangan kita dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najiyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan, mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf di bawah Yayasan An-Najiyah, sedang proses pembangunan yang luar biasa, yang nanti akan berkumpul di sana generasi muda kaum muslimin untuk belajar agama, untuk mengenali Allah, mengenali agama Islam, mengenali nabinya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Dan sangat menarik bagi orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya sementara mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Maka saya, Aspri Rahmat Azai, menghimbau semua, siapapun kaum muslimin dimanapun berada, untuk bekerja sama, nata'awun 'alal birri wa taqwa, dengan saudara-saudara kita di sana, sehingga harta kita nanti akan kita lihat buktinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyaknya di hari akhirat. Bahkan satu butir kurma akan bisa menjadi sebuah gunung yang besar. Maka mari, jangan ditunggu lagi, kesempatan untuk kita berbagi, nata'awan al-birri wa taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengikat antara kita dengan jalan-jalan yang seperti ini dalam iman dan taqwa. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Dan di antara cara dan metode terbaik untuk mendakwahkan adalah mengarahkan, mendidik anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan agama dan juga ilmu-ilmu kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang siap mengemban tugas dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Pesantren Al-Afaf, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat berkomitmen untuk merealisasikan hal itu. Kini mereka dengan beberapa tenaga pengajar dan juga dipandu, dipimpin oleh Ustadz Disman dan juga Ustadz Ali Misri Semjan Putra, berusaha untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Pembangunan pesantren sudah mulai bergerak dengan beberapa partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin, para donatur. Maka kami juga membuka kesempatan mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta mengambil bagian dari jatah akhirat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan harta kita semua menjadi lebih berkah, berkembang, dan bisa
kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه